Kalau kamu nggak punya izin praktek ya, kalau salah tuntut dong, tuntut. Ya saya tunjukin izin praktek saya, ini izin praktek saya yang ada di Palembang. Ini sejak tahun 2020. Nih, ya. Sejak tahun 2020. Boleh angkat dikit, Dok? Expirednya sampai Oktober 2025 untuk yang di Palembang ya. Ada punya 3 izin praktek. Yang dipermasalahkan oleh dia kan adalah yang di Palembang. Ya, ini yang dipermasalahkan. Ini waktu ini diukurnya di Palembang dan diakui oleh dia. Richard, ternyata kamu nggak punya surat izin praktek ya? Ih, ketahuan. Sebut nama Punya izin dengan praktek pasti, enggak? pede sekali. Punya enggak? Ngaku. Kalau misalnya dokter bilang Richard tidak punya surat izin praktek, berarti dokter pencemaran nama baik. Tuntut dong, tuntut. Dan Nah, sudah. Kita kan cuma, saya bilang dengan penyidik kemarin, saya kan cuma mengabulkan keinginan dia saja, Pak, minta dituntut, ya saya tuntut, saya bilang. Terus masalah SIP yang katanya terbit cuma 9,5 jam, mungkin beliau belum update karena sekarang pembuatan izin praktek itu kan sudah dibawa Kementerian Kesehatan. Memang cuma butuh waktu 6 sampai dengan 12 jam untuk pembuatan SIP sekarang. Ya, mungkin beliau belum update permasalahan itu. Mungkin itu aja sih yang perlu aku klarifikasi ya. Kalau yang lain sih aku nggak perlu tanggepin sih. Kalau dia mau nyerang personal, mau nyerang apa, bagi aku nggak jadi masalah. Tapi karena ini soal brand dan tentang klinik yang sudah aku bangun lama juga, aku wajib untuk meluruskan itu. Dok, ngomongin soal tanggapan dok. Kemarin Doktif bilang di persidangannya Niki bahwa menurut Doktif Richard Lee itu bukan dokter tapi sales skincare. Itu gimana tanggapannya? Ya itu hak dia sih, hak dia untuk memandang orang seperti apa. Kalau dia mau mandang aku sebagai sales, mau mandang aku sebagai apa, ya silakan saja. Dok, sekarang juga dokter juga kena batunya, beberapa produknya juga di notice oleh dicabut izin oleh BPOM. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini kan dia kebiasaan nge-review sekarang kena batunya lah gitu ibaratnya. Ya no comment lah, kamu tanyain ke dia aja. Tapi aku pikir aku pengen tanggepin yang dia kan memberikan penjelasan ya, memberikan penjelasan bahwa katanya apa ya, nomor NA-nya diganti ya. Teman-teman yang belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, aku cuma pengen kasih tahu kalau kan keterangan dari BPOM di situ kan adalah ketidaksesuaian isi dan juga kadar. Setauku artinya apa, BPOM tuh datang ngambil produk dia, dicek kandungan produk dia, ternyata kandungannya dan kadarnya tidak sesuai. Nah, inilah yang dinyatakan ditarik izin edar. Kalau untuk selanjutnya dia mendaftarkan yang baru atau mengubah komposisinya, keluar izin edarnya, itu hak dia, nggak ada masalah. Yang diperiksa ini adalah yang diambil oleh BPOM dan diperiksa itu tidak sesuai izin, tidak sesuai isinya, kandungannya dan juga kadarnya itu. Supaya masyarakatnya jadi pinter aja sih. Dok, di luar skincare nih, sebelumnya kan pas datang ke Mabes, Doktif nyebut Rolls Royce kan, diduga pelatih bodong dok, kata Doktif. Nah, tanggapan Dr. Richard gimana nih? Nanti saya ajak dia keliling nih Rolls Royce saya nanti. Ya, at the time ya. Sebenarnya aku pengen bicara nanti sekitar mungkin 1 atau 2 bulan lagi ya. Aku pikir masalah ini sudah hampir selesai. Aku lebih pelit ngomong karena menurutku daripada kita perang argumen berkelahi, lebih bagus kita fakta aja. Nanti masalah hukum kan tetap berjalan ya, baik laporanku ataupun laporan dia, dan mudah-mudahan sih bulan depan sudah selesai. Dan kalau misalnya ini semua sudah selesai, sudah ada fakta-fakta otentiknya, sudah keluar semua hitam di atas putihnya, nanti aku akan ceritakan semuanya ke kalian secara terang benderang. Berarti tadi handphonenya juga sudah disita oleh pihak Mabes juga dok ya? Pihak handphonenya sudah disita dari 1 bulan yang lalu kalau aku nggak salah ya, 1,5 bulan yang lalu. Dan dia juga kabarnya juga kesel karena akun TikToknya juga kena gitu. Ya, yang sita kan bukan saya ya, yang sita itu penyidik ya, dan penyidik kan melihat ada unsur pidana di sana sehingga menyita akun tersebut. Loh, tapi kenapa sih, kan ini kan sudah gelar perkara juga, sudah gelar perkara ya, terus dia masih berani bilang Suneo, masih meragukan kredibilitas dokter juga segala macam gitu. Apa yang membuat, menurut dokter apa yang membuat dia masih berani untuk mengeluarkan statement seperti itu? Cinta ditolak. Ya aku nggak tahu sih, cinta ditolak. Aku juga pengen tanya juga sih dengan dia sih, karena
kalau tujuannya adalah pengen kasih edukasi masyarakat kan bukan seperti itu ya. Bukan membuli fisik, bukan sampai masalah sunat dibahas, sampai masalah agama juga dibahas. Menurut aku itu bukan lagi edukasi ya, itu sudah masuk kebencian sih menurut aku.